boleh, sini namanya Mbak Azra aja. Iya. Sebelum kesini Mbak Azra, apakah ada kegiatan yang lain? Nggak ada sih Bu. Hari ini memang saya khususkan buat ketemu Bu Fani. Oh, jadi Mbak Azra tadi dari rumah langsung ke sini menemui saya itu ya? Oke. Ya, Mbak Azra ini kuliah atau masih sekolah? Sudah kuliah saya Bu. Oh, Mbak Azra sudah kuliah. Semester berapa Mbak Azra? Sekarang mau beranjak ke semester 6. Ya, semester 6. Iya ya, habis UAS soalnya. Mbak Azra kuliah di mana? Di Universitas Pegarian di mana? Di Universitas Pegarian di mana? Surabaya ya? Oke. Mbak Azra yang di mana? Yang di Nanggal atau yang di Menanggal? Kebetulan saya di Nanggal Bu. Mungkin Bu Fani kenalnya di Menanggal. Jadi ya saya di kampusnya di Nanggal. Oh, jadi Mbak Azra yang di Nanggal ya? Iya. Gimana Mbak Azra kabarnya? Apakah baik? Alhamdulillah hari ini saya baik Bu. Baik. Kita tadi sudah berbicara banyak ya Mbak Azra. Apakah Mbak Azra sudah pernah melakukan proses konseling? Belum, baru kali ini. Oh, ini baru pertama kali ya Mbak Azra? Iya. Apakah ada yang ingin diceritakan Mbak Azra dengan saya? Ada Bu. Jadi kayak saya tuh pengen nyoba konseling hari ini sama Ibu terkait saya yang kurang bisa mengontrol diri saya sendiri. Mengontrol diri yang bagaimana Mbak Azra? Jadi saya itu akhir ini tuh seperti merasa boros banget gitu loh sama pengeluaran saya setiap bulannya. Itu saya sadari karena melihat kok saldo saya semakin menipis gitu loh dari tabungan saya. Lama-kelamaan berkurang banyak gitu dari batas yang semestinya. Jadi saya kayak harus mempunyai kesadaran untuk merubah diri saya itu yang mau seperti apa harus melakukannya saya belum. Makanya saya ingin berkonsultasi dengan Bu Fani untuk dengan harapan Bu Fani bisa membantu saya untuk mengontrol dan mengatur gimana saya untuk tidak boros lagi gitu. Jadi Mbak Azra ini boros dalam keuangan karena terus berbelanja gitu ya Mbak Azra? Iya. Baik. Kita jadi di sini saya akan jelaskan dulu ya Mbak Azra gimana proses konseling itu. Jadi proses konseling itu yaitu proses untuk memecahkan suatu masalah Mbak Azra. Tetapi di sini saya hanya sebagai fasilitator saja atau hanya menjembatani permasalahannya Mbak Azra saja. Nanti selesai atau tidaknya masalah itu bergantung pada Mbak Azra sendiri. Bagaimana Mbak Azra? Bisa. Bisa dipahami ya? Baik. Sekarang ceritakan apa yang kamu inginkan terkait kebiasaan tentang belanja kamu itu Mbak Azra. Jadi kebiasaan belanja saya ini kan semenjak ini jatah bulanan saya. Jadi kan saya itu dapat jatah bulanan dari kakak saya. Sebelumnya itu saya dapat jatah bulanannya tuh 50 Bu. Terus awalnya saya tuh ya mengatur seperti biasa. Terus entah waktu akhir ini kakak saya tuh kayak menambahkan jatah bulanan saya menjadi 100.000. Mungkin tanpa saya sadari melihat jatah bulanan saya bertambah 2 kali lipat, jadi saya tuh kayak hilang diri gitu loh Bu. Jadi kayak kebablasan buat belanja. Terus yang biasanya saya atur mau beli ini, beli ini, jadi kayak ini masih ada uang kok gitu. Saya ingin lebih bisa mengatur seperti dulu lagi. Lalu saya juga ingin punya tabungan gitu loh Bu. Karena sebelumnya waktu jatah bulanan saya yang 50 ini, saya juga punya keinginan untuk menabung
tujuanmu ketika kamu belanja secara berlebihan? Tujuannya ya ingin memenuhi rasa senang saya gitu. Jadi apalagi kalau saya udah mendapatkan barang yang saya incar itu kan pasti memberikan efek senang, kayak barang itu sangat saya nanti dan saya membeli terus mendapatkan barang itu, jadi kayak kepuasan tersendiri. Jadi Mbak Azra itu kalau beli barang itu merasa dirinya itu senang, puas gitu ya Mbak? Iya. Baik. Terus apa yang biasanya kamu lakukan ketika kamu merasa stres atau ingin berbelanja? Kalau merasa stres kadang saya jalan-jalan ke mall, lihat jajan-jajanan, atau mungkin ada promo-promoan di mall gitu kan. Biasanya kalau promo itu di mall sama di online shop kan kadang berbeda. Jadi kayak kadang juga saya ngecek di online shop, kadang ngecek di mall, terus saya bandingkan gitu. Apakah hanya melihat-lihat saja Mbak Azra, tidak membeli barang tersebut? Saya terkadang beli kalau ada promonya dulu. Kalau nggak promo ya nggak saya beli. Kalau saya beli nanti tambah stres karena uang saya semakin habis. Gitu ya. Gitu Bu. Terus apa langkah-langkah yang biasanya Mbak Azra lakukan? Yang biasanya Mbak Azra lakukan sebelum Mbak Azra membeli sesuatu? Ya kayak milih-milih, terus lihat harga sih Bu. Yang utama harga, ya. Apakah budget saya ini mencukupi untuk membeli barang itu? Kalau nggak cukup ya saya nyari pengganti yang lain yang sekiranya komposisinya sama gitu. Komposisi terus manfaat yang dihasilkan juga sama walaupun beda brand Gitu ya Mbak Azra. Terus Mbak Azra, seberapa sering kamu melakukan hal itu tadi dalam satu minggu? Kayak berbelanja gitu. Kalau nge-mallnya saya biasanya di hari weekend Bu, karena kan saya dari Senin sampai Jumat kan saya ada kuliah, jadi kayak tidak memungkinkan karena saya juga capek. Kalau Shopee itu saya bukanya setiap saat Bu. Setiap saat Ya. ya, setiap hari ya. Iya, kalau lagi lihat-lihat promo kan biasanya ada promo 11 12 gitu kan, apa flash sale itu. Saya lebih sering buka online shop itu. Apakah ketika Mbak Azra membuka online shop itu, kan tadi katanya itu setiap saat ya Mbak Azra? Iya. Apakah setiap saat itu selalu ada yang dibeli gitu Mbak Azra? Terkadang sih Bu, kayak lihat dulu sih, sama kayak yang saya jelasin tadi, kalau misalnya barang budget saya mencukupi untuk membeli barang itu ya saya beli. Kalau enggak ya saya masukin keranjang aja, mungkin
uang juga, walaupun hasil yang dikeluarkan itu cuma dikit gitu. Jadi pengen saya bikin usaha kecil gitu. Baik. Menurut Mbak Azra, apa indikator bahwa kamu berhasil mengelola kebiasaan koleksi ini? Kalau saya pun bisa mengumpulkan uang, bisa menabung uang lebih dari jatah bulanan saya, itu menurut saya sudah sudah mampu untuk mengatur pengeluaran saya, memilih gitu. Gitu ya. Jadi Mbak Azra tuh pengen tidak bolos lagi dan bisa punya tabungan sendiri gitu ya Mbak Azra. Iya. Terus apa kebiasaan baru yang ingin Mbak Azra coba untuk menghentikan kebiasaan berbelanja itu? Mungkin dengan ini sih, yang saya pikirkan tuh lebih kayak mencoba untuk memilah gitu, karena yang saya sadari akhir ini setelah saya dapat jatah 100.000 itu saya kayak belinya ya nggak sesuai kebutuhan yang saya butuhkan gitu, kayak saya beli barang-barang yang nggak penting gitu. Jadi saya pengen memilah barang apa yang menurut saya memang benar-benar dibutuhkan untuk diri saya dan memberikan manfaat bagi saya sendiri. Baik, jadi Mbak Azra itu ingin memilih dan memilah mana yang barang lebih dibutuhkan itu dibeli terlebih dahulu ya Mbak Azra. Iya. Seperti itu. Baik, apakah perilaku itu bisa membantu Mbak Azra memenuhi kebutuhan akan rasa puas tanpa harus boros? Mungkin bisa, karena mungkin bisa tapi tidak 100% seperti sebelumnya ya, karena kan ini cuma membeli untuk kebutuhan saya sendiri, seperti kayak facial wash, skincare itu kan juga kebutuhan saya, sedangkan sebelumnya itu saya beli kayak hal-hal yang gak berguna gitu. Jadi mungkin saya merasa bagiannya itu mungkin baru 50%, tapi ya saya juga tidak terlalu kecewa banget gitu, karena dengan saya beli itu saya juga merasa termanjakan dengan manfaat yang dihadirkan dari barang itu. Gitu ya. Lalu bagaimana Mbak Azra kebiasaan baru ini bisa sesuai dengan kondisi Mbak Azra yang saat ini? Bagaimana kebiasaan itu tadi kok bisa gitu cocok sama kebiasaan Mbak Azra yang saat ini? Karena tidak berbeda jauh sih sama kebiasaan saya sebelumnya, karena kebiasaan baru saya ini kan sama-sama beli, berbedanya hanya saat ini saya harus lebih memilah mana yang lebih penting aja, jadi kayak di filter gitu. Jadi yang menurut saya cocok-cocok saja, walaupun kesenangan saya akan menurun menjadi 50%, tidak 100%. Baik, kapan Mbak Azra akan melakukan kebiasaan itu? Karena bulanan saya kan sudah ditransfer dari minggu kemarin. Saya itu biasanya dikirimin uang transferan itu di tanggal 10, tanggal 11, karena sudah ditransfer. Mungkin saya ingin memulainya di bulan depan. Bulan depan ya, berarti bulan Februari ya Mbak Azra. Terus di tanggalnya tanggal berapa Mbak Azra? Tepat tanggal 10 mungkin. Jadi saya setelah dapat transferan, saya ingin kayak mencoba untuk menahan dan membeli sesuai kebutuhan saya. Jadi di bulan
catatan